Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan metode pendidikan Islam. Bagaimana berbagai metode pendidikan Islam seperti targhib dan tarhib, latihan dan pengulangan, mau'idhah, serta diskusi dapat berkontribusi pada pengembangan siswa. Mari kita simak penjelasannya kali ini. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Metode pendidikan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan proses pembelajaran. Berbagai metode seperti targhib dan tarhib, latihan dan pengulangan, mau'idhah, serta diskusi digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai agama secara efektif. Tujuan dari video kali ini untuk mengetahui definisi dan penerapan dari masing-masing metode pendidikan Islam yang telah disebutkan. Metode targhib dan tarhib. Metode targhib adalah metode yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik dengan memberikan motivasi dan janji-janji positif. Sedangkan metode tarhib adalah metode yang menakut-nakuti atau memberi peringatan agar siswa menjauhi perbuatan buruk. Contohnya, memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Kelebihan targhib memberikan motivasi positif melalui janji ganjaran, sedangkan tarhib memberikan efek jera melalui ancaman hukuman. Namun, keduanya memiliki potensi kelemahan jika digunakan secara berlebihan, seperti menimbulkan ketidakikhlasan, rasa takut berlebihan, atau motivasi yang hampa bersifat ekstrinsik. Seperti yang diterangkan dalam hadis tentang metode targhib, menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya dengan janji-janji pahala dan motivasi positif, agar mereka terdorong melakukan kebaikan dan ibadah dengan penuh semangat dan kesungguhan, menggunakan pendekatan yang menggugah rasa senang dan harapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hadis mengenai metode tarhib yang menegaskan bahwa tidak ada pengganti puasa yang bisa menebus satu hari puasa yang ditinggalkan tanpa alasan, bahkan puasa sepanjang masa sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat keras agar umat tidak meremehkan kewajiban puasa Ramadan. Rasulullah menggunakan ancaman atau peringatan keras untuk mencegah umat melakukan dosa atau kesalahan. Metode latihan dan pengulangan. Metode latihan dan pengulangan adalah metode yang digunakan untuk menanamkan kebiasaan dan keterampilan melalui praktik berulang. Contohnya, memberikan latihan soal yang harus diselesaikan berulang kali. Kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya termasuk memperkuat pemahaman, sedangkan kekurangan bisa menyebabkan kebosanan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ulangilah dan perbaiki wudumu. Selanjutnya, laki-laki itu mengulang wudunya lalu sholat. Hadis ini mengandung prinsip penting dalam pembelajaran, yaitu pengulangan dan perbaikan. Ketika seseorang melakukan wudu dengan kurang sempurna, Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengingatkan, tetapi memerintahkan untuk mengulang dan memperbaiki wudunya sampai benar-benar sempurna. Ini sejalan dengan metode ini yang menekankan pada melakukan suatu kegiatan berulang kali untuk memperbaiki dan menguatkan pemahaman atau keterampilan. Dalam konteks wudhu, pengulangan dilakukan untuk memastikan seluruh anggota wudhu terkena air secara sempurna. Tidak cukup hanya melakukan sekali, tetapi harus diperiksa dan diperbaiki jika ada kekurangan. Ini mencerminkan sikap teliti dan disiplin dalam beribadah maupun belajar. Metode mau'idhah. Metode mau'idhah adalah metode yang menekankan pada penyampaian nasihat dengan cara lembut dan penuh kasih. Contohnya, memberikan nasihat dengan cara yang tidak menghakimi dan menggunakan kisah-kisah inspiratif. Kelebihannya membangun keakraban antara siswa dan guru, sedangkan kekurangan bisa membuat pemahaman siswa tidak jelas jika tidak direncanakan dengan baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Muslim tentang kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya yang sering disebut dengan hakul muslim alal muslim, menjelaskan 6 hak yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya. Hadis ini menegaskan bahwa kewajiban tersebut bersifat penting dan tidak boleh ditinggalkan, baik hukumnya fardu ain, fardu kifayah maupun sunnah yang ditekankan pelaksanaannya.
Metode mau'idhah hasanah menjadi pendekatan yang tepat untuk mengingatkan dan menasihati sesama muslim agar melaksanakan hak-hak tersebut dengan cara yang lembut dan penuh hikmah, sehingga dapat mempererat ukhuwah dan menjaga keharmonisan umat Islam. Metode diskusi. Metode diskusi adalah kegiatan tukar pendapat, informasi, dan pengalaman secara teratur. Contohnya, guru membuka sesi dengan pertanyaan, lalu siswa menjawab dan berdiskusi secara terbuka. Kelebihan dari metode diskusi adalah menciptakan suasana belajar yang dinamis, sedangkan kekurangannya bisa terjadi jika partisipasi siswa tidak merata. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai konsep muflis atau bangkrut dalam konteks akhirat, bukan secara bahasa biasa. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai pembelajaran dengan bertanya kepada para sahabat, kemudian memberikan penjelasan setelah jawaban mereka ternyata kurang tepat. Ini menunjukkan penggunaan metode diskusi sebagai cara mengajak berpikir dan memahami makna yang lebih dalam. Dengan demikian, hadis ini menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode diskusi sebagai sarana pendidikan dan dakwah yang efektif, yang tidak hanya menyampaikan ilmu secara satu arah, tetapi juga melibatkan interaksi aktif untuk mencapai pemahaman yang benar dan mendalam. Dari pemaparan materi tadi bisa disimpulkan: 1. Metode targhib dan tarhib bertujuan untuk menarik minat siswa terhadap kebaikan dan memberikan peringatan tentang perbuatan buruk. 2. Metode latihan dan pengulangan efektif untuk menguasai keterampilan melalui praktik berulang. 3. Metode mau'idhah menekankan pada penyampaian nasihat dengan kelembutan. Dan yang terakhir, metode diskusi mendorong partisipasi aktif dan berpikir kritis. Dan tentu kita semua berharap agar kita mampu meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan juga penerapan metode pembelajaran yang beragam. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.